kita data berikut yang cocok disajikan dengan menggunakan diagram garis adalah yang pertama, A, pilihannya profesi orang tua, B, pengikut ekstrakurikuler di sebuah sekolah, C, nilai mata pelajaran UN di suatu kelas di tahun 2016, D, perkembangan nilai ujian ulangan harian seorang siswa, E, jenis kelamin siswa kelas 12 di suatu sekolah. Yang paling cocok adalah perkembangan nilai UH seorang siswa karena sifat dari diagram garis dia menggunakan data kontinu dan yang sifatnya tren ya. Bisa turun, bisa naik atau kedua-duanya. Jadi kita pilih yang D. Yang kedua, perhatikan data berikut. Satu, yang pertama data kontinu, yang kedua data diskrit, yang ketiga data kategorik, yang keempat tren, yang kelima terdiri atas dua sumbu yaitu vertikal dan horizontal. Pernyataan yang paling tepat terhadap diagram garis adalah kita perhatikan diagram garis itu sifatnya kontinu. Kemudian dia ada trennya, mau turun, mau naik atau kedua-duanya. Yang jelasnya dia memerlukan dua sumbu yaitu vertikal dan horizontal. Sumbu X atau sumbu Y. Jadi yang betul adalah 145. 145 jawabannya C. Nah, perhatikan soal yang nomor 3. Minggu pertama 12.500 dan seterusnya. Dengan memperhatikan tren harga telur, maka taksiran harga 1 kg telur pada pekan kelima adalah, nah kita lihat ya berdasarkan trennya dia naiknya dari minggu pertama ke minggu kedua itu naiknya adalah 1.500. Dari minggu kedua dan ketiga naiknya 1.000. Dari minggu ketiga dan keempat naiknya adalah 2.000. Nah, yang diprediksikan adalah pada pekan kelima telur akan, nah karena trennya itu antara kenaikan itu adalah 1.000 sampai 2.000 ya. Maka kita coba kalau bisa saja dari 17.000 ditambah 1.000 itu 18.000. Kemudian atau 17 bisa naik sampai 1.500. 1.500 berarti jadinya 18.500. Dan tren yang tertinggi adalah kenaikan yang tertinggi adalah 2.000. Nah, jadi jadinya 19.000. Jadi kalau kita perhatikan antara minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan keempat kenaikan itu berkisar antara 1.000 sampai 2.000. Maka demikian juga antara minggu keempat sampai kelima juga hal demikian. Jadi ya mungkin di sini ada 18.000, 18.500 atau 19.000. Yang ada cuma 18.500. Jawabannya adalah B. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4. Perhatikan data berat badan adik pada kartu tumbuh sehat Belita. Yang merah itu balita sehat, yang hitam itu adalah data berat badan adik. Nah, ditanyakan di sini yang nomor 4, berapa berat badan rata-rata adik pada 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir adalah bulan ke-16, 17 dan 18. Beratnya di sana bulan ke-16 itu 11, bulan ke-17 itu 10, bulan ke-18 itu 9. Kalau kita jumlahkan, kita bagi 3 karena rata-rata ya dimintanya ya. Berarti jumlahnya ini 30 ya. Bagi 3, jadi rata-ratanya adalah 10 kg. Jadi jawabannya adalah C. Nah, kita diajarkan membaca grafik di sana ya. Berdasarkan berat badan adik masuk kategori balita yang mana? Nah, kita perhatikan memang dari bulan 13 sampai 16 ada kenaikan, tetapi dari 16 sampai 18 ada penurunan. Berarti kalau ada penurunan berat badan di dalam 1 bulan saja sudah dianggap kurang sehat, maka apalagi kalau ini sampai 3 bulan ya terjadi penurunan, jadi jawabannya adalah tidak sehat. Kategori tidak sehat. Sekarang kita data yang bagian yang ke 67, jawaban untuk 67 datanya di atas sini. Kita perhatikan. Kita ambil data dari sebelah sini, kita jawab sini.
Oke ya, kita lihat sebelah sini. Nomor 67. Nah, ini data rata-rata suhu selama 7 pekan terakhir pada musim pancaroba dalam skala Fahrenheit. Misalnya pekan pertama itu 82, pekan kedua 81, pekan ketiga itu dan seterusnya ya. Nah, suhu tertinggi terjadi pada pekan, ya jelas ya, pekan yang ke-6. Ini 86, tertinggi ya, 86 derajat Fahrenheit. Jadi jawabannya minggu pekan ke-6. Jadi jawabannya adalah D. Nah, dalam skala Celcius, suhu pada pekan ketiga adalah, nah kita ingat rumus Celcius itu ya. Kalau Celcius itu dari Fahrenheit menuju Celcius itu sama saja dengan perbandingannya 5/9 ya. Kali suhu mula-mula pada suhu Fahrenheitnya berapa? Pekan ketiga adalah 77 dikurang 32. Jadi jawabannya 5/9. 77 kurang 32 adalah 45. Berarti jawabannya adalah 25 derajat Celcius. Jawabannya adalah 25 derajat Celcius ini. Berarti jawabannya B. Nah, sekarang kita perhatikan data untuk menjawab nomor 8. Data penurunan berat badan Bimo 6 bulan pertama setelah diet gorengan. Ini bulan pertama ke bulan kedua, ini turun, kita tulis di sini saja ya. Turunnya dari 65 ke 63 2 kilo. Ya. Kemudian dari minggu kedua sampai minggu ketiga ya. Minggu kedua sampai minggu ketiga. Ini tadi 63. Ini 60 ya. Antara 59 dengan 61 itu 60. Jadi 63 berarti 3 kilo. Oke. Kemudian dari minggu ketiga ke 4. Minggu ketiga ke 4 dari 60, ini 60 ya. 60 tadi sudah 60. Turun ke 58. Berarti 2 kilo. Ya, 2 kilo ya. Nah, yang ke antara bulan keempat ke 5. Bulan keempat ke 5 dari sini tadi ya. 68 ya. 58, maaf, 58 kita tarik. 58 ini turunnya jadi 53. 58 ke 53 itu adalah 5 kilo. Iya, 5 kilo. Dan yang terakhir antara 5 sampai bulan ke-6. 5 sampai bulan ke-6 dari 55 ke 54 1 kilo. Nah, penurunan berat badan Bimo yang signifikan itu nyata, kelihatan ya. Artinya terlihat sekali itu adalah kalau turunnya sampai dengan 5 kilo. Yang tertinggi adalah 5 kilo, kelihatan sekali ya. Perbedaan kalau cuma 2 atau 1 kilo itu belum dinyatakan signifikan. Jadi yang signifikan antara bulan keempat dan kelima. Jadi jawabannya adalah D. Nah, coba perhatikan data untuk menjawab nomor 9. Nomor 9 ini datanya ya. Diagram tersebut menunjukkan data kendaraan yang diproduksi suatu perusahaan selang waktu kenaikan. Nah, yang ditanya kenaikan terbesar. Nah, kita cek dulu ya kenaikan terbesar. Dari 2000 ini dalam ribu ya. Dari 2011 sampai 2012 ini dari 4 ke 6 itu 2 ya. Berarti 2000. Dari 2013 sampai 2012 sampai 2013 itu dari ini 6, ini antara 6 dengan itu 7 ya. Berarti 1000 aja. Kemudian dari 2013 2014 dari 7 menuju 10 itu adalah 3 ya. 3000. Dari 2014 sampai 2015 14 itu 10 sampai 10 sampai 14 berarti 4000. Nah, kita nggak perlu mencari yang turun. Ini turun ya. Dari 2015 sampai 2017 itu turun. Yang dimintanya kenaikan terbesar itu antara 2014 sampai dengan 2014 sampai 2015. 2014 jadi jawabannya adalah D. Nah, kenaikan terbesar ya.
Nah, sekarang coba perhatikan diagram. Kita membaca lagi grafik diagram garis ini ya. Diagram garis kita bisa membaca dari data tersebut. Nah, coba perhatikan yang A. Yang A itu menunjukkan perbandingan nilai matematik 11 12A dengan 12B. Tugas yang pertama itu yang tugas A ya, yang A itu pertama dapat 7. Kemudian dimintanya rata-rata soalnya ya. Kemudian 7,5. Kemudian tugas 3 rata-ratanya 8. Dan tugas keempat rata-ratanya adalah 8,5. Kalau kita jumlahkan, kita bagi 4, ini tutup ke sini 8, ada 8-nya 3, berarti 24 tambah 7, 31 per 4, dapatnya adalah 7,75. Nah, sekarang yang B. Yang B, kita lihat yang pertama dia dapat 8. Tugas kemudian dapat 7. 7 habis itu 8,5. Terakhir nilainya adalah 7,5. 7,5 ya. Ini ditambah ke sini jadi 8, 8-nya ada 3, tambah 7 juga 31. Jadi totalnya adalah 731 bagi 4 adalah rata-ratanya adalah 7,75. Ternyata rata-rata di kelas A dan kelas B itu sama ya. Jadi kalau kita perhatikan yang mana ada kata sama? Ya C ya. Yang A-nya itu lebih dari, kurang dari, nilai tidak lebih, dan yang terakhir tidak dapat ambil kesimpulan. Jadi jawabannya adalah C. Demikian pembahasan soal kita hari ini.